Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita telah belajar bagaimana cara install Ubuntu di Linux dari VirtualBox ataupun secara langsung melalui PC atau laptop. Nah, pada video kali ini kita akan coba belajar bagaimana cara instalasi Kali Linux melalui VirtualBox. Lalu Kali Linux itu apa sih? Kali Linux adalah distribusi Linux berbasis Debian yang dirancang khusus untuk penetration testing, digital forensik, dan keamanan jaringan. Kali Linux dikembangkan oleh Offensive Security dan merupakan penerus dari Backtrack Linux. Fitur utama Kali Linux adalah: 1. Dilengkapi dengan lebih dari 600 alat hacking dan forensik, contohnya Explosive, Nmap, Wireshark, Aircrack, John Reaper, dan lain banyak banget ya. Di sini saya pernah nyoba untuk mencari bug suatu operator SIM card atau operator seluler dengan menggunakan Wireshark, Nmap, dan Aircrack. Nah, bagi kalian yang suka injek atau belajar injek dari HTTP custom atau HTTP injector, nanti kalian akan, kalau mencari bug suatu operator, kalian pasti akan terbiasa dengan Wireshark nantinya. Karena di Wireshark juga kalian bisa mengintip config HTTP custom atau HTTP injector yang di encrypt atau di password ya. Seperti itu contoh-contoh aplikasi-aplikasi yang ada di Kali Linux. Lalu yang kedua, Kali Linux ini open source alias gratis, tidak seperti Windows yang berbayar. Yang ketiga, dukungan untuk berbagai arsitektur, bisa dijalankan di x86, x64, ARM, bahkan di Raspberry Pi untuk IoT. Kali Linux juga bisa dipakai di mode live boot, jadi tanpa instalasi kita bisa nyoba-nyoba di flash disk atau di CD atau VCD seperti itu ya, DVD ya biasanya di atas 4 GB ya. Terus bisa dijalankan tanpa harus diinstal di hard disk ya. Yang kelima, keamanan yang ditingkatkan. Pengguna bekerja dengan hak akses terbatas atau bukan root secara default. Jadi kalau kita menggunakan sebagai user, kita akan dikasih hak akses terbatas ya, kecuali kita pakai root atau sudo. Seperti pada Debian sebelumnya belajar Ubuntu, kita belajar bagaimana menjadi akses administrator atau root. Yang keenam, untuk kompatibel dengan berbagai virtualisasi, bisa dijalankan di VirtualBox, VMware, dan WSL, Windows Subsystem for Linux. Jadi di Windows pun bisa berjalan dengan berdampingan dengan Kali Linux. Seperti Ubuntu juga bisa berjalan dengan menggunakan WSL, itu Windows Subsystem for Linux. Kali Linux sering digunakan oleh ethical hacker dan profesional keamanan cyber untuk menguji keamanan sistem dan menemukan celah keamanan sebelum dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi seperti itu ya pengertian dari Kali Linux. Lalu bagaimana cara instalasinya di VirtualBox? Oke, langsung let's go. Pertama-tama seperti biasa kita akan menuju file untuk downloadnya di file resminya Cybersecurity Kali Linux ya. Kita ketik aja di browser, kita buka browser dengan mengetikkan perintah Kali Linux. Pastikan juga internet kalian lumayan kencang ya, sebab ukurannya kalau nggak salah di atas 3 GB gitu ya. Dulu waktu zaman-zamannya Backtrack masih kecil ya, ukurannya masih di bawah 1 GB. Sekarang karena aplikasinya itu banyak banget, sampai 600-an lebih ya aplikasi untuk penetration testing atau untuk hacking ya. Jadi ini lumayan besar ya, jadi siapkan internet yang lumayan cepat ya. Oke, kita download, kita klik pada bagian download. Nah, kita di sini ada pilihan, ada di virtual machine, installer image, live boot, container, WSL untuk Windows ya, berdampingan dengan Windows langsung. Ini live boot untuk, jadi tanpa diinstal
Jadi kita pilih yang ini aja nih, installer image aja ya. Kita akan menggunakan VirtualBox nantinya. Kalau untuk virtual machine ini langsung bisa pakai virtual machine di sini. Kita akan menggunakan VirtualBox dulu ya. Oke, kita pilih yang x86 atau 64. Jika kalian menggunakan PC ARM, kalian bisa menggunakan yang Apple Silicon ARM. Karena di sini kita menggunakan Intel, kita pakai yang x86. Oke, setelah itu kita klik download. Ukurannya 4 GB ya. Ini ada tombol panah ke bawah nih, kita download. Kita taruh file ISO-nya di mana? Kita di sini contoh di data D aja ya. Dan data C-nya nggak terlalu penuh. Nah, ini Ubuntu yang kemarin kita bahas ya. Instalasi Ubuntu server di VirtualBox. Lalu kita cancel dulu. Kita download. Kita pilih simpannya di data D. Oke, Kali Linux 2024 installer AMD 64 ISO. Oke, kita klik save. Saya menggunakan IDM nya untuk download. Oh, nggak bisa dipindahkan ya. Oke, kita tunggu proses download ISO nya untuk instalasinya sampai selesai. Oke, setelah selesai, kita buka file folder downloadnya. Di sini ya sudah tadi. Sekarang kita akan buka VirtualBox-nya. Oke, di sini klik new untuk membuat baru. Di sini nama bebas ya, kita biar gampang diingat kita kasih nama aja Kali Linux 2.4. Oke, untuk yang lainnya biarkan. Untuk ISO image-nya kita pilih yang tadi kita download, di klik order. Di sini di download Kali Linux, klik open. Oke, untuk subtipenya kita pilih Ubuntu 64. Oke, seperti ini. Lalu yang lainnya biarkan secara default aja ya, nggak ada yang perlu dirubah. Atau kalau kalian pakai memori di sini 2 GB cukup ya, saya rasa untuk base memorinya. Untuk harddisknya kita bisa coba ganti menjadi 50 GB ya. Oke, sekitar 55 GB-an. Oke, until install hardware kayaknya udah cukup ya, nggak ada yang dirubah. Yang paling dirubah base memorinya aja, berapa giga yang mau kita gunakan memorinya. Untuk harddisknya kita bisa menggunakan di atas 50 GB ya, biar lebih enak ya. Oke, setelah selesai kita klik finish, lalu kita klik start. Nah, ini adalah Ubuntu Server 18 dan Ubuntu Desktop ya. Pada video-video sebelumnya, jika kalian belum pernah lihat, kalian bisa lihat di video sebelumnya ya, cara instalasinya. Nah, pada bagian ini kita pilih kursor bawah, kursor atas ya, yang ada di keyboard untuk install. Di sini ada grafik install, ada install biasa, mode command ya. Di sini kita lebih mudah aja, kita pakai grafik install aja ya. Kita perbesar dulu deh. Oke, kita grafik install, enter. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini ada pilihan bahasa, kalian bisa pilih Inggris. Klik continue. Select your location, kita pilih Indonesia ya, karena kita berada di Indonesia. Order, continue. Kita berada di Asia, continue.
Kita berada di Indonesia, klik continue. Konfigurasi local disk, local define combination language, country have select, you can now select. Yaudah, kita pakai US aja ya. Kita klik continue. Konfigurasi keyboard kita pakai yang, kalau ada yang US kita pakai yang US. Nggak ada ya, kita pakai yang Amerika English. Klik continue. Kita tunggu prosesnya. Di sini konfigurasi the network kita samain aja, VBox, VirtualBox, klik continue. Domain name kita lewati aja, klik continue. Kita di sini masukkan username untuk Kali Linux-nya. Sini namanya Hokage Legend. Klik continue. Username for your account, sini Hokage aja. Klik continue. Close your password. Password sini saya kasih password 1234. Banyak. 1234. Masukkan lagi passwordnya 1234. Di sini bebas ya passwordnya. Password sama username kalian bisa isikan bebas. Show password biar takut nggak salah. Klik show password. Oke, setelah sama, klik continue. Di desired time zone kita pilih yang West Jakarta, Java, West di sini ya. Kalau kalian berada di Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, kalian pilih ini Central, Eastern, Barat bagian barat, Western bagian barat, bagian timur ya, Papua dan Maluku. Di sini saya berada di Jakarta, Java. Klik continue. Guided use enter disk, karena di sini kita pakai VirtualBox, kita pakai yang guide use enter disk aja ya. Kecuali kalau kita di PC atau laptop kita pilih yang manual untuk mengkonfigurasi partisi mana saja yang ingin kita gunakan. Di sini kita pakai yang paling pertama aja, use enter disk. Klik continue. Klik continue lagi untuk menggunakan semua hard disk pada VirtualBox yang telah kita setting sebanyak 50 GB ya. Klik continue. All file in on partition recommended for new user nih, untuk pengguna baru disarankan untuk semua partisi itu digunakan ya. Kalau di VirtualBox dan kita tidak ingin menggunakan dual boot, kita bisa menggunakan semua partisinya. Kita pilih all file in one partition. Jadi kita akan menghapus semua partisi untuk Linux saja ya. Oke, klik continue lagi. Finish partition and write change to disk. Klik continue. The content you list below written disk otherwise partition. Write to change this. Klik yes saja. Klik continue. Untuk pilihan ini kita bisa memilih sesuai defaultnya aja ya, nggak ada yang kita rubah. Kita klik continue aja. Oke, setelah sekian waktu sekitar 15 sampai 30 menit proses penginstalan yang lama, di sini kita diminta untuk reboot dan memasuki sistem Kali Linux-nya. Klik continue untuk reboot. Dia akan reboot secara otomatis dan masuk ke menu file Kali Linux. Oke, pada pilihan bagian ini kita pilih yang Kali Linux, GNU Linux ya. Enter.
Oke, masukkan username yang tadi kita buat pada saat proses instalasi. Di sini masukkan juga passwordnya. Lalu tekan enter atau login. Oke, Kali Linux sukses dipasang pada VirtualBox. Di sini kalian bisa langsung gunakan, dan di sini memiliki banyak fitur pada Kali Linux untuk penetrasi testing atau untuk hacking. Oke, seperti itu cara instalasi Kali Linux pada VirtualBox. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan klik komentar pada kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hatur nuhun, kamsahamnida. Bye bye.